Hai teman-teman semua, selamat datang di video edukatif tentang teknologi fermentasi belacan. Saya Putra Sutrisman Jebua dengan NIM 220411151, mahasiswa jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Kita akan menjelajahi informasi seputar teknologi fermentasi belacan. Tonton terus video kita dan jangan sampai tidak paham ya. Belacan merupakan produk fermentasi hasil perikanan secara tradisional yang ada di Malaysia dan Indonesia. Belacan umumnya terbuat dari udang kecil atau krustasia lainnya yang difermentasi menggunakan garam. Kata belacan berasal dari bahasa Melayu yang berarti udang kering, dan belacan sudah diproduksi selama berabad-abad di Malaysia dan di Indonesia, terutama di wilayah pesisir atau pantai. Awalnya, pada abad ke-15, belacan sudah diproduksi di Kerajaan Melaka, Malaysia. Kemudian, pada abad ke-16, belacan menjadi salah satu komoditas perdagangan penting di Asia Tenggara, sehingga pada abad ke-19, belacan sudah diekspor ke Singapura, Cina, dan India. Hingga pada abad ke-20, industri belacan modern semakin berkembang di Malaysia dan di Indonesia. Proses pembuatan belacan baik di Malaysia maupun di Indonesia itu tidaklah jauh berbeda. Awalnya, udang kecil dan krustasea disortir, kemudian dibersihkan dari kotoran dan pasir, serta bagian-bagian yang tidak diinginkan. Lalu, udang digiling menjadi pasta menggunakan mesin giling atau mortar. Proses ini membantu memecahkan dinding sel udang dan memperluas permukaan untuk fermentasi. Selanjutnya, dilakukan penaman garam ke dalam pasta udang dengan perbandingan 1:1 atau 2:1. 2 itu garam dan udang itu 1. Garam ini berfungsi sebagai pengawet yang dimana menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan jamur. Garam juga berfungsi sebagai pengfermentasi yang membantu proses fermentasi dengan mengaktifkan enzim serta menjadi pengontrol dalam pelembapan dengan cara mengurangi kadar air dalam belacan. Kemudian dilakukan tahap fermentasi selama beberapa hari, biasanya 3-7 hari dalam wadah tertutup. Dalam tahap fermentasi ini melibatkan enzim proteolitik untuk menguraikan protein udang menjadi asam-asam amino. Bakteri asam laktat juga terlibat dalam tahap fermentasi ini untuk menghasilkan asam laktat dan menurunkan pH. Proses hidrolisis juga terjadi dalam tahap fermentasi ini, yaitu penguraian komponen udang menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana. Tahapan selanjutnya adalah pengeringan. Belacan yang telah melalui tahapan fermentasi, maka selanjutnya dikeringkan untuk menghilangkan kelembapan berlebih. Metode pengeringan ini ada berbagai macam, yaitu pengeringan alami dengan cara dijemur di bawah sinar matahari dan pengeringan buatan dengan cara menggunakan mesin pengering atau oven. Setelah kering, belacan tersebut dibentuk-bentuk sesuai kebutuhan pasar. Ada berbagai macam bentuk variasi dari belacan ini, yaitu balok dan bulat, dengan berat yang bervariasi pula. Tahapan terakhir adalah tahapan pengemasan. Belacan dikemas dalam wadah tertutup untuk menghindari kelembapan dan cahaya. Belacan siap untuk dikonsumsi atau dipasarkan. Beberapa kelebihan belacan adalah kaya akan protein yang bersumber dari bahan baku pembuatannya, yaitu udang, sehingga baik untuk kesehatan. Belacan juga kaya akan vitamin seperti vitamin B12 dan vitamin E, serta kandungan mineral yang cukup tinggi seperti kalsium, fosfor, dan zat besi. Samping itu, belacan mampu meningkatkan rasa pada makanan, serta mudah dalam penggunaannya dengan harga yang terjangkau. Namun, belacan juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Kadar garam yang tinggi pada belacan membuat belacan tidak cocok atau berisiko tinggi apabila dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Hal ini dikarenakan kandungan sodium yang tinggi pada belacan dapat meningkatkan kadar sodium dalam darah. Bahan baku udang juga menjadikan belacan dapat menyebabkan alergi kepada beberapa orang yang sensitif atau alergi terhadap udang.
Saat ini pemanfaatan belacan masih umum digunakan sebagai bumbu masakan karena dapat meningkatkan cita rasa yang khas pada makanan. Penambahan belacan juga mampu meningkatkan protein dan vitamin dalam makanan sehingga asupan gizi pada tubuh akan tercukupi. Last but not least, konsumsilah belacan dengan jumlah yang cukup agar kamu dapat merasakan sejuta manfaat dari belacan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi tentang teknologi fermentasi belacan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar terbaikmu. Bye-bye.